Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ada sebuah cerita yang terjadi pada zaman Sang Buddha. Ada seorang biku yang datang kepada seorang biku senior dan bertanya, bagaimana agar seseorang bisa mendapatkan pengetahuan yang benar-benar jelas, yang benar-benar bersih, well-purified knowledge, atau dengan kata lain, bagaimana seseorang bisa mencapai kesucian arahat, mencapai pembebasan. Ditanya demikian, biku senior ini menjawab, dengan memahami 5 gugusan, seseorang akan mendapatkan pemahaman yang benar-benar jelas, yang benar-benar bersih. Dengan memahami jasmani, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan pikiran, dan juga kesadaran. Mendapatkan jawaban demikian, biku ini tidak puas. Lantas kemudian dia pergi menemui biku senior lainnya dan bertanya hal yang sama. Apa jawaban biku yang ditanya oleh biku senior ini? Beliau menjawab, untuk bisa mendapatkan pemahaman yang benar-benar bersih, yang benar-benar jelas, seseorang harus memahami 6 landasan indera. Harus memahami mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan memahami pikiran. Mendengarkan jawaban dari biku ini, biku yang bertanya tidak puas lagi. Lantas ia pergi ke biku senior lainnya, biku ketiga, dan bertanya hal yang sama. Apa jawaban biku ketiga yang ditanya? Beliau menjawab, agar seseorang mendapatkan memperoleh pemahaman yang benar-benar jelas, benar-benar bersih, well-purified knowledge, seseorang harus memahami 4 unsur materi atau Cattaro Mahabhuta. Jadi unsur padat, unsur cair, unsur api, unsur gerak. Mendengar jawaban dari biku yang ketiga, biku ini tidak puas lagi. Lantas kemudian mencari biku lain yang juga senior, biku keempat. Dan ketika ditanya, apa jawaban dari biku yang keempat yang ditanya oleh biku ini? Beliau menjawab, untuk mendapatkan pemahaman yang jelas, yang benar-benar bersih, seseorang harus memahami 18 unsur. Ada rasa dhatu. Mendengar jawaban ini, biku ini pun juga tidak puas. Karena ketidakpuasannya, lantas ia pergi menemui Sang Buddha dan menceritakan apa yang terjadi. Apa jawaban Sang Buddha? Justru Sang Buddha mengatakan bahwa jawaban keempat biku ini semuanya benar. Tidak ada yang salah. Masing-masing biku ini menjawab sesuai dengan pengalaman mereka. Mereka mencapai kesucian, mereka memahami Dhamma dengan jelas, disebabkan karena praktek mereka sendiri. Seorang biku yang memahami 4 unsur dengan benar, ia pun juga memahami Dhamma dengan benar. Mendapatkan pengetahuan yang benar-benar bersih, benar-benar jelas. Atau dengan kata lain, mencapai kesucian arahat. Demikian pula,
Mereka, para biku yang mencapai kesucian dengan cara memahami 6 landasan indera, memahami 5 gugusan, memahami 18 dhatu, semuanya juga benar. Sang Buddha mengatakan semuanya benar, tidak ada yang salah. Nah, lantas kemudian Sang Buddha memberikan sebuah contoh, sebuah perumpamaan. Ada seseorang yang bertanya dengan 4 orang berbeda. Apa sebenarnya wujud dari sebuah pohon yang disebut Kingsuka? Pohon Kingsuka. Orang pertama mengatakan, oh, pohon Kingsuka itu seperti tonggak yang berwarna hitam seperti arang. Kemudian orang kedua mengatakan, oh, pohon Kingsuka itu seperti pohon beringin dengan daun-daunnya yang begitu lebat hijau. Lantas orang ketiga mengatakan hal yang berbeda. Ia mengatakan, oh, pohon Kingsuka itu seperti daging yang merah. Sedangkan orang keempat menjawab juga dengan jawaban yang berbeda. Ia mengatakan bahwa pohon Kingsuka itu seperti pohon akasia dengan kulitnya yang pecah-pecah. Nah, 4 orang ini mengatakan sebuah kebenaran. Mengapa? Karena pada saat orang pertama menjumpai pohon Kingsuka, pada saat itu pohon Kingsuka itu masih kecil. Baru bersemi. Dan seminya itu seperti apa? Seperti tonggak kayu yang hitam, seperti arang. Sedangkan orang yang kedua, mengapa ia mengatakan bahwa pohon Kingsuka itu seperti pohon beringin? Karena pada saat itu ia melihat pohon Kingsuka itu dipenuhi dengan daun yang begitu lebat, yang hijau, seperti pohon beringin. Nah, orang yang ketiga juga benar mengatakan, mengapa pohon Kingsuka itu seperti merahnya daging? Karena pada waktu itu ia melihat pohon Kingsuka pada saat sedang berbunga. Daunnya rontok, kemudian hanya dipenuhi dengan bunga yang warnanya merah. Nah, orang yang keempat juga sama, mengatakan sebuah kebenaran. Dia mengatakan bahwa pohon Kingsuka itu seperti pohon akasia. Karena pada waktu itu, yang ia lihat adalah pohon Kingsuka itu sedang berbuah. Dan ketika berbuah, kulit dari pohon Kingsuka itu pecah-pecah seperti pohon akasia. Nah, 4 orang ini mengatakan sebuah kebenaran. Nah, demikian pula Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pada saat kita mempraktikkan Dhamma, kita harus ingat bahwa banyak cara, metode, teknik yang diberikan Sang Buddha kepada kita. Tidak hanya satu metode saja. Sang Buddha memberikan banyak jalan. Aneka pariyayena dhamma wuta bhagavata. Dhamma telah dibabarkan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha, oleh Sang Bhagawa dengan berbagai macam cara. Sehingga ketika kita mempraktekkan satu poin Dhamma, walaupun dengan poin Dhamma yang kita praktekkan, kita mendapatkan manfaat, kita melihat bahwa kotoran batin kita terkikis, kemudian jangan kita beranggapan bahwa ini adalah satu-satunya cara yang paling benar. Semua yang lain salah. Jangan kita berkesimpulan bahwa jalan yang kita praktekkan, metode, teknik yang kita praktekkan adalah satu-satunya jalan metode yang benar. Sedangkan metode teknik yang lain salah. Karena Sang Buddha mengajarkan Dhamma dengan berbagai macam cara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saat kita mempraktekkan Dhamma dan kita melihat praktek dari orang lain, kita tidak langsung berkesimpulan
bahwa praktek orang lain itu salah. Kita harus melihat apakah praktek mereka itu memang membawa kepada lenyapnya kotoran batin atau menambah kotoran batin. Walaupun teknik metodenya berbeda, kalau ternyata ketika dipraktekkan mereka juga menjadi lebih baik, kotoran batin mereka menjadi berkurang, terkikis, bahkan mungkin lenyap, kita pun juga harus mengakui bahwa jalan mereka juga benar. Seperti 4 bante, 4 biku yang tadi dengan metode yang berbeda-beda, tetapi semuanya mencapai kesucian arahat. Oleh sebab itu, kadangkala saat kita mempraktekkan meditasi, kemudian kita mempraktekkan misalnya samatha terlebih dahulu, kemudian praktek vipassana dan kita merasa mendapatkan manfaat, jangan kemudian kita berkesimpulan bahwa inilah jalan yang paling benar, yang lain semua salah. Sedangkan ada juga orang-orang yang ada kalanya mempraktekkan samatha terlebih dahulu, kemudian praktek vipassana. Ada pula seseorang yang kemudian mempraktekkan samatha vipassana secara beriringan, secara berbarengan, bersamaan. Ada juga seseorang yang terkadang mempraktekkan dhamma yang terpenting setiap saat, setiap waktu, setiap momen melenyapkan kotoran batin. Setiap kotoran batin muncul, lenyapkan. Ya mungkin tidak peduli apakah ini samatha atau vipassana, yang terpenting kotoran batin muncul, lenyapkan. Kotoran batin muncul, lenyapkan. Dan dengan cara demikian, ya kotoran batinnya juga semakin terkikis. Nah, dengan demikian, kita harus ketika kita mempraktekkan satu poin dhamma, kemudian kita tidak berkesimpulan bahwa ini saja yang paling benar, sedangkan yang lain salah. Karena Sang Buddha telah mengajarkan dhamma dengan berbagai macam cara, seperti yang diberikan Sang Buddha kepada para biku dengan berbagai macam cara.